Selamat malam pemirsa, kembali di Bebas Komen debat kelima calon presiden pemilu 2024. Dan ini kita sama-sama saksikan tema debat yang ada pada saat ini. Dan inilah suasana di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, di mana lokasi debat kelima akan berlangsung. Benar sekali Intan, inilah pertarungan terakhir para capres 10 hari jelang pemilu 2024. Capres 01 Anies Baswedan, Capres 02 Prabowo Subianto, dan Capres 03 Ganjar Pranowo akan menyampaikan visi misi dan janji-janji politik terbaiknya. Juga berharap swing voters mantap memilih mereka. Ya betul sekali, kita akan menyaksikan ya siapa yang akan show di debat kali ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Intan Somadina dan sudah bersama sahabat saya Ate di sini. Ate, apa kabar? Aku selalu baik kalau ditanya Intan ya. Aduh, Ate baru mulai teh. Oke Ate dan juga pemirsa, hari ini kan kita akan menyaksikan debat pamungkas ya, debat kelima atau debat terakhir calon presiden Republik Indonesia. Dan tema debat kali ini adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia dan inklusi. Nah, kalau Ate sendiri gimana nih Teh? Debat terakhir ketiga capres nanti ini ya Teh. Tapi sebentar Ate jangan dijawab dulu. Kenapa? Pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Jadi tidak hanya omon. Kerjanya omon saja, nggak bisa. Gempita demokrasi mulai terasa, seluruh rakyat Indonesia fokus pada calon-calon pemimpin tertinggi negara. Dan di mana rakyat Indonesia tentunya akan segera menentukan pilihan mereka, para calon presiden dan juga calon wakil presiden pilihan mereka masing-masing. Dan rakyat tentunya berharap kandidat pilihannya menjadi pemenang. Namun, Ya pemirsa, itu dia tadi suasana di JCC Senayan. Semoga di debat terakhir capres dengan 8 tema yang sudah ditetapkan, diantaranya soal pendidikan, para capres bisa menyampaikan visi misinya dengan baik. Nah, sebelum lanjut bahas tema debat, kita jangan lupa minum ya pemirsa. Aku minum dulu ya. Saya dan juga pemirsa di rumah pasti semua berharap di debat kelima ini rakyat semakin yakin dengan pilihan pemimpinnya untuk kemajuan Indonesia. Pilihan kita boleh berbeda-beda, tapi untuk air mineral, pilih Le Mineral yang pasti 100% Indonesia. Pemirsa, kita akan kembali ke JCC Senayan untuk melihat sisi lain di lokasi debat. Ya, ini dia pemirsa, suasana di Jakarta Convention Center Senayan, di mana sesaat lagi debat Capres 2024 yang kelima atau yang terakhir akan segera berlangsung. Artinya kita bisa melihat ya bagaimana rombongan mobil dari para Capres dan Cawapres tadi sudah hadir ya, Ate ya. Tadi itu mobil yang paling belakang mobil Ate lagi di Mobil Ate dipinjam, disewa ya Teh ya? Oke. Mungkin ya. Tapi Ate, ini kan tadi ada 8 tema ya yang akan didebatkan malam hari ini. Yang mana nih yang jadi concern untuk Ate? Itu yang pertama itu soal pendidikan pastinya ya. Pendidikan karena kan belakangan ini semakin sering terjadi perundungan siswa gitu Intan. Belum lagi itu penerimaan siswa baru di zonasi yang dianggap tuh nggak adil. Kayak misalkan
harus daerah dekat rumahnya, misalnya daerahnya. Ya kalau sekolahnya cuma sekolah lumba-lumba bagaimana? Masa semua orang jadi lumba-lumba ya? Susah ya. Terus juga tentang kesejahteraan juga menarik tuh, kesejahteraan sosial ya. Apalagi soal bansos tuh. Kan kemarin lagi gosipnya rame soal... Ate, tar dulu Teh. Baru mulai, jangan ngegosip. Debat aja belum mulai nih, mau gosip segala. Bahas yang lain aja coba. Yang lain itu berarti soal ketenaga kerjaan. Oke. Nah, ini kan siapapun nih presidennya, Ate sih berharap ya undang-undang cipta kerja itu bisa diulik lagi gitu, Intan. Oke. Nah, biar nanti misalkan rekan-rekan buruh tuh kan lagi pada protes kemarin tuh kan, syarat ngelamar kerja juga harus diubah gitu. Kayak misalkan syarat pengalaman minimal 2 tahun. Itu tolonglah dihapus gitu, karena kan banyak teman Ate yang udah lulus kuliah 6 tahun tapi masih fresh graduate. Karena belum kerja. Oke. Berharap kerja nyari pengalaman jadi pengalaman pahit ya, ditolak-tolak mulu. Ditolak di gitu. mana-mana ya. Oke. Kalau bisa juga yang umurnya udah 70 tahun juga yang masih kuat kerja, ya nggak apa-apa gitu, jangan langsung dipensiunin. Berarti kasih kesempatan ya untuk para pekerja-pekerja yang masih kuat. Aduh, Ate ternyata keren banget. Anda caleg juga. Tapi nanti aja jawabnya. Tahan dulu, kita akan lihat dulu pendapat dari Gen Z tentang debat capres ini dia pemirsa. Semoga mereka lebih ngedepanin apa yang pengen mereka capai aja sih. Jangan melenceng kemana-mana, karena kan dari yang udah melenceng kan. Harapan saya sih ya semoga nggak ada emosi-emosi lagi kayak sebelumnya, bukan menyerang ke personal sih Mas. Masyarakat pasti ingin pemimpin yang terbaik, yang memikirkan seluruh masyarakat termasuk pendidikan. Harapannya dengan memilih presiden dan wakil presiden yang terbaik, sistem pendidikan kita akan semakin lebih baik lagi. Karena itu, pilihan pemimpin terbaik ada di tanganmu. Nah, kalau pilihan teh terbaik sudah pasti yang ada di pucuknya. Baiklah pemirsa, kita akan sama-sama saksikan bagaimana suasana di JCC Senayan. Ini dia. Ibu Zaizatun yang tentunya tadi sudah berangkat bersama-sama dari High End Tower. Dan tadi kita sudah lihat ini sudah disambut langsung oleh jajaran direksi dari TV penyelenggara dan juga tentunya dari KPU. Selamat malam Pak Ganjar, Ibu Siti Atiko, selamat malam juga Pak Mahfud dan Ibu Zaizatun. Silakan Bapak, Ibu boleh berbincang sedikit? Oke, silakan Bapak. Nah, dan juga Pak Mahfud dan Ibu silakan boleh di sini. Selamat malam Bapak, apa kabar Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah bertolak ya langsung menuju ke JCC dan juga bersama dengan Ibu. Bagaimana kemudian persiapan untuk debat? Ini kan debat pamungkas Pak, debat terakhir. Persiapannya seperti apa sejauh ini Pak Ganjar khususnya? Ya insya Allah siap, banyak masukan dari teman-teman penyandang disabilitas, kelompok perempuan ya, kalau masyarakat adat yang meminta soal akses kesehatan, pendidikan mereka bisa setara. Ini beberapa yang tentu penting aspirasinya untuk kita sampaikan. Dan kalau soal dunia pendidikan ini guru saya Pak Mahfud. Oke. Beliau pengajar, beliau sangat tahu persis, jadi masukan dari beliau juga cukup banyak, dari tim juga banyak ya. Insya Allah lah, bismillah. Insya Allah ya, jadi juga masukan ternyata langsung dari Pak Mahfud, terutama tadi dari bidang pendidikan. Pak Mahfud, seperti apa sejauh ini dukungan dari Pak Mahfud untuk diberikan kepada Pak Ganjar menjelang debat nanti Pak? Ya Pak Ganjar itu kan juga sudah ngurus ini lama ya. Jadi udah enggak perlu masukan yang terlalu rumit. Kami tiap hari ketemu diskusi, oh ini masalah yang muncul, ini kira-kira masalahnya ini. Pokoknya udah siap lah. Sudah siap ya Pak ya? Oke, kita akan nantikan bagaimana debat nanti. Terima kasih sekali lagi Pak Ganjar, terima kasih Pak Mahfud, terima kasih juga Ibu. Kami persilakan untuk bisa menuju ke holding room. Dan juga selamat berdebat, selamat juga untuk beradu gagasan dan juga argumentasi. Kami persilakan Bapak. Nah, ya baik, kita sudah melihat ya tadi kedatangan langsung dari Capres dan juga Cawapres nomor urut 3, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Tadi didampingi langsung ya. Disusul dengan pasangan
calon nomor urut 02. Ada Bapak. Baik. Oh. Tentunya. Oke. 01. Baik, 01 Pak Anies Baswedan. Oke, tadi kalau kita sudah melihat nomor 3 sudah tampil. Sekarang tadi kita melihat, kita melihat nomor 1. Nah, kalau gitu ini sepertinya sebentar lagi akan turun ya. Oke. Ya, kita masih menunggu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar untuk segera memasuki JCC Senayan Jakarta. Nah, dan kita para melihat ya. paslon ya disambut dengan Sepertinya ini didampingi juga oleh para istri ya Adam ya, bahwa kita melihat sudah ada, sudah ada Ibu Ferry juga. Ibu Ferry juga hadir dan juga